Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Revi Ridwan Ahmad di konten belajar bersama. Video ini saya menceritakan lanjutan belajar saya dari sebelumnya. Itu saya ikut belajar bisnis di rumah dinas Wakil Gubernur Pak Hadi Mulyadi. Di situ pematerinya adalah Coach Ridwan Abadi yang menyelenggarakan SBC Sumber Berkah Community Chapter Kalimantan. Untuk yang kemarin itu lanjutannya. Nah, kalau yang waktu Coach Ridwan Abadi itu temanya tentang optimis menghadapi resesi di 2023, kurang lebih seperti itu temanya. Nah, yang kali ini yang kemarin itu lanjutannya. Jadi SBC itu membuat business school. Saya kemarin ikut, itu adalah pertemuan pertama. Jadi SBC school itu total ada 17 kali pertemuan. Di dalam 17 kali pertemuan itu kemarin saya lihat jadwalnya, gebiar wirausaha itu masuk di pertemuan-pertemuan terakhir lah. Kalau enggak 15 mungkin antara itulah, kan 17. Nah, sebelum 17 itu 15, 14 sekitaran itulah. Itu GWU. Nah, biasa disingkat GWU. Gebiar Wirausaha kalau nggak salah ya. Itu di Jakarta. Nah, nanti kita ke sana juga tuh yang ikut SBC Business School chapter Samarinda. Nah, kemarin itu dilaksanakan di Bagios Cafe. Di sana ada MC-nya Pak Mas Muji. Kemudian ada Pak Julius. Pak Julius ini ketua SBC chapter Kalimantan. Kemudian pematerinya ada Pak Fidriansyah dan istri Bu Maya. Pak Fidriansyah ini Korwil Kalimantan. Nah, Korwil SBC Kalimantan. Beliau pematerinya dan istrinya Bu Maya. Jadi acaranya itu mulai dari jam 1 on time. Jadi kita nggak boleh telat, harus ya datang tepat waktu. Karena kata Pak Julius, kalau kita ikut pelatihan ini, kita menempatkan diri kita kan sebagai owner. Jadi kalau ownernya aja telat, jangan salahkan nanti di kemudian hari kru kita, karyawan kita, ada yang telat juga, ada yang punya banyak alasan juga. Itulah kurang lebih seperti itu kata Pak Julius ya. Nah, di sini kita setiap pertemuan dikasih PR. Nah, salah satunya ini PR-nya adalah insight. Nah, jadi apa sih insight yang kita dapat? Dijabarkan. Nah, dijabarkan apa insight-nya. Kali ini saya sambil bercerita juga, sambil mengingat-ingat apa insight-nya. Sebenarnya sudah saya catat di notebook. Jadi ini sambil saya ingat-ingat lagi. Jadi di situ Pak Bu Maya dulu yang menjelaskan, kemudian dilanjutkan oleh Pak Fidriansyah. Nah, yang pertama kali saya rasakan hadir di sana, kalau menurut saya seperti majelis taklim, tapi ada ilmu bisnisnya yang saya rasakan seperti itu. Jadi ya, kalau hadir di sana, perasaan saya yang pertama kan tolabul ilmi, yang pasti mendapatkan ilmu. Yang kedua, mencharge keimanan. Jadi ya seperti yang saya bilang tadi, kayak majelis taklim, seperti kelompok halakoh ya, kurang lebih kayak gitulah. Tapi bedanya ini di kafe, bukan di musola atau masjid. Tapi kalau vibes-nya sih sama, karena di situ memang yang diajarkan adalah
ilmu yang utama itu ilmu kita, eh, bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Dan di sini tema itu adalah purpose of life. Jadi tujuan kita ini apa? Ini juga sebagai pondasi kita dalam berbisnis. Jadi kita harus memegang teguh tujuan hidup kita ini apa. Jadi di sana yang saya dapat, tujuan hidup kita itu adalah yang pasti akhirnya itu adalah untuk Allah. Nah, jadi bisnis ini tujuannya adalah untuk ibadah. Ya, lagi-lagi kembalinya kepada Allah. Jadi kita mengerjakan bisnis ini sebagai ibadah, diniatkan seperti itu. Jadi itu sebagai fondasi kita dalam berbisnis, bukan dengan niat yang lain, tapi untuk pure ibadah, murni untuk ibadah. Nah, kemudian selain itu kita juga harus berpegangan dengan ayat Al-Quran. Jadi ada tugas lain selain bikin ini, menjabarkan insight. Selain itu kita disuruh pilih ayat Al-Quran yang mana itu yang menjadi pegangan kita. Misalnya surah apa, misalnya Ar-Rahman ayat berapa, misal kayak gitu. Itu sebagai fondasi kita juga, jadi pegangan kita dalam menjalankan bisnis ini. Jadi itu juga PR-nya. Jadi ada dua. Yang pertama bikin insight, yang kedua pilih ayat Al-Quran yang menjadi pegangan teguh kita dalam berbisnis. Nah, apa yang membuat motivasi, ayat motivasi, kurang lebih seperti itu PR-nya. Kemudian di sana dijabarkan bagaimana pola orang sukses dan orang gagal itu sebenarnya sama. Nah, kalau orang sukses itu biasanya bangun pagi kan, kalau yang kita tahu biasanya bangun pagi. Nah, di sana kalau orang sukses hubungan dengan Allah itu bagus, hubungan dengan manusia juga bagus. Itu kalau orang sukses. Ini yang saya dapat ya. Jadi kalau orang sukses itu polanya sama kalau menurut beliau ini, para pemateri. Jadi kalau mereka kan sudah beberapa kali sering mengikuti ini kelas-kelas bisnis seperti ini, dan banyak teman-teman mereka juga banyak pebisnis yang konglomerat, yang menengah, yang ke bawah juga. Intinya banyak lah mereka, masya Allah, banyak linknya juga, banyak pengalaman juga, banyak teman juga di bidang bisnis. Jadi yang mereka temui, nah begitu polanya sama. Nah itu yang saya pahami, polanya sama. Kalau orang-orang sukses itu polanya mereka memperbaiki hubungan mereka dengan Allah, ya berarti memperbaiki ibadah, kemudian memperbaiki hubungan dengan manusia. Hablum minallah, hablum minannas. Jadi hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Jadi mereka ini, orang-orang sukses ini, manusia itu banyak. Yang pertama keluarga. Nah, jadi memperbaiki hubungan dengan keluarga, meminta ridho keluarga, orang tua, suami, istri, anak, tetangga. Nah, jadi manusia itu banyak, tetangga, teman juga. Dan selain itu hubungan dengan manusia itu memilih teman yang baik. Jadi kalau kita salah pilih teman, ya teman itu juga bisa menjerumuskan kita ke jalan yang baik atau jalan yang buruk. Nah, jadi itu hablum minannas, hubungan dengan manusia, keluarga, teman, tetangga. Nah, kalau tadi hubungan dengan Allah itu dengan memperkuat ibadah. Kemudian ini quotesnya Pak Fidriansyah nih. Nah, kalau pengusaha itu kan beliau melihatkan ini kan foto-fotonya nih di berbagai, sudah keliling ke beberapa negara lah. Nah, jadi kata beliau, pengusaha itu usaha jalan, pengusahanya jalan-jalan. Masya Allah, betul juga Pak. Bapak jalan ke sana sini, usahanya tetap jalan,
tetap ada pemasukan. Nah, jadi ada beberapa quotes-quotes itu yang menarik tuh, yang bagus yang saya dapat. Nah, setelah itu ada juga namanya eh, rumus capacity. Jadi tiga dimensi manusia. Jadi ada tiga di sana disebutkan. Yang pertama tinggikan iman, yang kedua panjangkan ilmu, yang kedua panjangkan ilmu, yang ketiga lebarkan amal. Jadi begini nih, kurang lebih kayak gini kali ya gayanya. Atau begini nih, kayaknya begini. Jadi ke atas itu tinggikan ilmu, kemudian kalau ini panjangkan amal, tinggikan iman, maaf. Kalau ke atas ini tinggikan iman, kalau ini panjangkan ilmu, kalau ini lebarkan amal kalau tidak salah ya, kayak gitu. Jadi dia iya makanya begini kan, eh, apa gayanya, kalau gaya fotonya ke atas ini melebar dan ke bawah. Nah kayak gitu kurang lebih ya, kalau salah tolong dibetulkan. Nah kemudian eh, kenapa belum sukses, apa yang salah. Nah jadi kita disuruh introspeksi diri nih, kenapa kita belum sukses, apa yang salah. Nah jawabannya ada di Quran dan Sunnah. Nah kalau kita mengikuti perintah Allah dan menjalankan juga perintah dari Nabi, apa yang dikerjakan Nabi, insya Allah kita bisa sukses seperti itu. Jadi apa yang Allah minta yang ada dalam Quran ikuti, apa yang disabdakan Rasulullah kita ikuti, apa yang dilakukan Rasulullah kita ikuti, insya Allah kita bisa sukses. Karena Rasulullah itu juga adalah pedagang pedagang yang sukses. Masya Allah, Rasulullah itu orang kaya ya. Cuma karena beliau itu eh, super super dermawan, jadi uangnya itu dipakai untuk jihad, untuk membantu orang-orang. Jadi uangnya itu habis di situ, padahal banyak duitnya Rasulullah itu. Kemudian eh, beliau juga mengatakan kalau di Arab itu, kalau di Arab, saya belum pernah ke Arab ya. Jadi kata beliau kalau di Arab sana, kalau misalnya sudah azan itu kita diusir, itu disuruh keluar dari tokonya. Nah, haram haram kata beliau, haram haram, karena waktunya sholat kan, karena memang kalau sudah azan itu kita tidak boleh melakukan jual beli. Nah kalau di Indonesia bagaimana? Kalau Indonesia, nah kalian jawab sendiri tuh kayak apa kalau Indonesia, kalau sudah azan apa yang terjadi kalau di saat jual beli sudah ada suara azan, tiba waktu sholat, kalau di Indonesia bagaimana? Nah kalian bisa nilai sendiri. Kemudian merubah pola. Nah jadi yang sebenarnya balik lagi ke purpose of life. Jadi tujuan utamanya dirubah, yaitu ibadah. Jadi semua yang kita lakukan ini eh, niatkan adalah ibadah. Jadi kerja itu hanya sebagai selingan. Jadi sebagai inilah untuk menunggu waktu ibadah datang. Jadi kita ya bisnis ini sebenarnya untuk menunggu waktu zuhur. Nanti kalau sudah zuhur, sholat, nanti lanjut lagi sebagai ini sampingan. Jadi yang utama itu tetap ibadahnya. Kemudian ada juga slide tentang 10 orang terkaya di dunia. Ini saya kegocek juga. Tapi ada sudah beberapa beberapa teman-teman yang tahu tentang, mungkin sudah tahu tentang ini ya, meme ini kah atau gambar ini. Jadi 10 orang terkaya di dunia. Ada beberapa tuh, 9 sudah muncul dari peringkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan yang paling peringkat 1 siapa? Kan belum muncul tuh. Kayaknya dari 10 sampai 2 gitu. Nah, jadi 1 tuh masih ada di sini. Saya mau jawab lagi Elon Musk lagi. Dan ternyata peringkat 1 dunia orang terkaya adalah orang muslim yang menjaga 2 rakaat qobliyah subuh. Masya Allah, di luar ekspektasi saya. Saya kira Elon Musk, dan ternyata bukan. Jawabannya adalah orang muslim yang menjaga 2 rakaat sebelum subuh atau qobliyah subuh. Karena qobliyah subuh itu kata Rasulullah
lebih lebih berharga daripada dunia dan seisinya, kurang lebih seperti itu ya. Tuh, jadi kalau mau jadi orang kaya, tuh qobliyah subuh, istiqomah. Nah, mungkin kurang lebih itu saja. Sebenarnya masih banyak ya. Nanti takut kelamaan durasinya, takut bosan nontonnya. Terima kasih sekali lagi untuk para pemateri juga, para panitia penyelenggara yang sudah menyelenggarakan ini, SBC Business School. Harapannya semoga kita semua yang hadir di sana, yang menyelenggarakan maupun peserta, mendapatkan keberkahan di dunia maupun akhirat. Untuk teman-teman yang menonton juga, jangan pernah menyerah, jangan pernah patah semangat untuk belajar. Ingat hadis Rasulullah, tuntutlah ilmu dari bayi sampai ke liang lahat, dan menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Saya Revi Ridwan Ahmad pamit undur diri, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.